Kebanyakan orang pikir jadi au pair itu cuma jalan-jalan ke Eropa sambil jaga anak. Padahal au pair itu bisa jadi pintu masuk besar buat masa depan lo di Jerman. Pertanyaannya bukan lagi setelah au pair pulang atau lanjut, tapi setelah au pair gua mau jadi apa. Karena realitanya au pair itu cuma 1 tahun, tapi hidup lo masih panjang banget. Dan hari ini aku bakal ceritain semua teori dan juga opsi yang bisa kalian ambil setelah au pair. Sebelum itu ada mindset yang harus berubah. Waktu pertama datang ke Jerman, mungkin fokus kita lebih ke adaptasi, bahasa, culture shock, homesick, drama keluarga host. Gua tahu itu drama. Itu normal buat kamu bisa ngerasain semua ini dan kamu bakal down karena itu. Kalian bakal dapat banyak masalah dari situ. Itu normal. You can down, but it's only for a moment. So kalau lo mau masa depannya di sini, mindsetnya harus naik level. Au pair bukan tujuan. Au pair bukan tujuan. Au pair itu batu loncatan. Alhamdulillah. Kalau lo cuma survive 1 tahun tanpa plan, habis itu lo bakal panik. Banyak yang akhirnya pulang bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak siap. Nah, oleh karena itu aku bakal kasih kalian beberapa opsi yang bisa kalian lakuin setelah au pair. Opsi pertama, kerja di Jerman. Langsung kerja full time setelah au pair itu benar-benar nggak gampang. Kenapa? Karena visanya beda, harus punya kualifikasi. Kalian mungkin perlu master atau udah kerja di sebelumnya di Indonesia atau di tempat lainnya. Dan bahasa, kalian perlu minimal mungkin B2, C1. Lanjut lagi sponsor kerja. Tapi ini bukan berarti itu mustahil. Apalagi kalau misalkan lo punya background IT, perawat, engineering, atau skill yang benar-benar dicari di Jerman. Cuma harus realistis, perlu strategi yang kuat. Bukan cuma oke, nanti aku pikirin nanti aja, dan lain sebagainya. Lu harus plan, strategi. Opsi kedua, Ausbildung. Ini yang paling realistis dan banyak orang atau banyak au pair lakuin, termasuk aku. Kamu bakal digaji selama sekolah, kalian juga disekolahkan, dan juga kerja, dan digaji, dua-duanya. Legal tinggal selama 3 tahun. So 3 tahun itu waktu yang lama banget. So kamu gak perlu pusing soal izin tinggal selama 3 tahun. 3, peluang kerjanya besar. Setelah Ausbildung, kalian punya peluang yang besar buat dapetin kerjaan di seluruh Eropa. Dan ya, bisa lanjut karir di sini. Tinggal di sini lebih lama. Beberapa bidang yang bisa kalian ambil yaitu Pflege atau keperawatan, Hotelfachfrau kayak aku, terus IT, Verkäufer itu kayak sales, industri teknik, dan lain sebagainya. Jangan asal daftar cuman karena yang penting aku masih bisa tinggal lebih lama. Lo bakal kerja dan sekolah 3 tahun. Kalau salah pilih jurusan, capek mental. You cannot survive. Dan berakhir cuman sia-sia kan? Aku gak bilang semuanya sia-sia, tapi that's it. You lose time. Jadi tanya diri lo sebelumnya, gue kuat gak kerja shift? Gue suka ketemu orang nggak? Gue lebih suka kerja teknis atau service. Jadi jangan cuma ikut-ikutan tren. Lanjut, opsi ke-3, kuliah di Jerman. Ini buat orang yang punya akademik kuat dan planning yang rapi. Plusnya, banyak kampus negeri gratis di sini. Gelar Eropa, peluang kerja juga jauh lebih luas. Tapi, on other side, realitanya, kamu harus punya bahasa yang kuat, harus punya biaya hidup, persaingan juga ketat. Dan masih banyak lainnya yang mungkin ada di list tapi aku nggak bisa sebutin atau aku nggak tahu. Tapi kuliah itu bukan jalan cepat, itu investasi panjang, investasi jangka panjang. Kalau lo tipe yang sabar dan suka belajar, ini bisa jadi game changer. Tapi kalau misalkan kamu pengen lebih ngerasakan hasil kehidupan kamu di sini, aku rasa Ausbildung adalah hal yang tepat. Kalian bisa tetap sekolah, menekuni bidang kalian, tapi kalian juga bekerja, mendapatkan experience real, practical, dan tetap digaji. Oke, kita masuk ke chapter real experience. Semua au pair, aku yakin banget overthinking soal hal yang sama. Aku cukup nggak ya? Bahasa aku masih jelek. Aku bukan orang yang pintar. Aku takut gagal. Gimana kalau misalkan nggak dapet status setelah selesai au pair? Sampai selesai au pair, gua pulang ke Indo? No way. But trust me guys, trust me. Yang bikin beda bukan siapa yang pintar. Yang bikin kalian beda itu siapa yang konsisten belajar bahasa, berani apply walau ditolak ratusan kali, gak malu buat mulai dari nol, berkemauan buat belajar, dan not giving up. Di Jerman, orang gak peduli lo dulu siapa. Yang mereka lihat, lo bisa apa sekarang, dan apa yang bisa lo kasih di masa depan. Dan trust me, mental kuat lebih penting daripada IPK tinggi atau nilai tinggi. Trust me. Another point, realita hidup mandiri. Kalian tahu kalau au pair kalian bakal masih tinggal dengan sebuah keluarga. Makan diatur, tempat tinggal diatur,
semuanya, hampir semua ada. Tinggal sendiri beda banget sama tinggal sama host family. Lo mulai bayar sewa, asuransi, transport, makan, pajak, semua sendiri. Dan tiba-tiba lo sadar, wow, dewasa itu mahal ya. Terlebih di Eropa dewasanya lagi, haha. Tapi di situ lo tumbuh. Gue rasa ini bener-bener hal yang bener-bener luar biasa buat kalian pelajari atau experience di kehidupan. Lo mulai belajar ngatur uang, ngatur waktu, ngatur emosi, dan semua itu priceless. Oke, dan in other side guys, kalian masih bisa ngerasain banyak hal yang luar biasa lainnya yang bikin kalian merasa wow, I'm living right now, even though like kamu struggle a lot with this kind of thing dengan keuangan, waktu, emosi, dan lain sebagainya. But you would see snow, you would see summer, you would see the difference, the architecture and everything, and you would know that everything is fine. You just struggle a little bit, but you're living, and you can see in the future you also will be better. So that's fine. You can do it. Oke, mungkin ini juga banyak yang ditanyain orang-orang mungkin, atau yang benar-benar interesting buat kalian ketahui. Apa plan aku kalau aku bisa ulang dari awal? Aku nggak mau menyesalin apapun, tapi kalau aku bisa ulang dari awal, pertama au pair, aku bakal lebih selektif nyari keluarga angkat. Karena aku kemarin sempat diusir dan dapat banyak drama di minggu pertama au pair. Terus aku bakal fokus dapetin B2 secepat mungkin. Karena banyaknya drama pas au pair pertama kali aku telat masuk kursus, dan aku juga nggak terlalu belajar bahasa Jerman banyak di awal-awal pertama bulan di sini karena harus ngurus izin tinggal dan juga ngurus drama perpindahan keluarga dan lain sebagainya. Aku tetap puas dengan hasil aku dapat B1+. Aku juga belum ambil sertifikat atau Prüfung P. Aku tetap keterima di Ausbildung karena aku bilang kayak I don't have certificate, but you can see my skill, you can see how I talk. And ya, mereka bilang, oke, kami ngeliat kamu selama wawancara dan probetak, kamu lumayan bagus, dan ya, it's okay, you will learn. And they still accept me. And you know that I am do my Ausbildung in 5-star international hotel, Marriott. So you can do it. Just try, just not give up and believe in yourself. Try your best, you will get it. What is the best for you? Sama kamu terus mencoba dan gak berhenti. Yang ketiga, riset Ausbildung dari bulan ketiga au pair kalian atau secepat mungkin. Aku kemarin pengennya di bidang kayak kantoran Kauffrau gitu. Host dan aku bilang bahwa itu bukan kerjaan yang bakal bagus di masa depan dan lain sebagainya. So aku perlu change plan and strategy. So aku riset Ausbildung dan ketahui yang paling tepat buat kamu secepat mungkin. Itu sangat penting biar kamu bisa persiapan secepat mungkin juga dan benar-benar jadi orang yang well prepare buat betrip kalian, buat firma kalian atau buat berwebung kalian. Yang keempat itu networking. Aku nggak bilang kalian harus punya networking kayak seseorang dari betrip itu orang dalam dari firma itu sendiri atau dan lain sebagainya. Tapi networking yang aku bilang Kleinigkeit atau hal-hal kecil yang bisa kalian dapatkan dari kehidupan kalian di sini. Misalkan dari keluarganya host family. Misalkan mereka salah satu dari mereka juga kerja di bidang yang sama, dan ya, why not to ask like possible if you like look up to my CV, it's like quite great for me to get into this di bidang ini dengan CV yang kayak gini. Dan aku juga dapat bantuan dari saudara dari host dad aku. Dia juga bekerja di hotel besar di Munich, and dia review my CV and also my motivation letter and everything. And I also make my CV and motivation letter together with my Gastmutter and also practice for the interview. And my Gastmutter is literally so strict, and she literally like, oh baby, you have to be more. You have baby, and everything. But I'm really glad for that because it's make a lot of pressure for me, and I literally always look at my notes and remembering everything, like semua pertanyaan yang bakal muncul kami tulis dan aku harus hafalin semuanya. It's just so crazy guys. And yeah, I'm okay, but I think of it, it's quite so nice. Okay, I literally like just everywhere I go, every time I always like look at that and just always try to remember everything and make also great intonation and everything. It's just really, really hard work. And just so you know, there's nothing easy in life. I mean, also if you get here, you are completely alone and you have to build
your life very strategically, so that's okay. Yang kelima itu simpan uang. Bener-bener, jadi aku dari Indonesia juga datang ke sini semua pakai uang aku sendiri, dan aku berusaha semaksimal mungkin buat bener-bener minim dan ngelakuin kebanyakan hal by myself supaya murah. Ya, dari buat au pair kemarin aku tinggal di Palembang, dengan transportasi juga aku benar-benar kayak minim banget. So baby, I really proud of you. Kemarin aku kayak habis hampir 5 juta, 4 juta berapa gitu ngezam, karena itu uang yang aku ada. Like diselisih aku yang ngasilin uang juga dari kerja sampingan dan lain sebagainya. Dan setelah aku datang sini, gua sadar bahwa kehidupan gua jauh lebih menantang lagi setelah ini, setelah au pair. Karena Ausbildung, aku perlu bayar deposit, aku perlu bayar dokumen-dokumen buat nurutin semua peraturan atau persyaratan buat lanjutin Ausbildung, izin tinggal, dan lain sebagainya. Dan itu bener-bener a lot, guys. Jadi, aku bener-bener salahin buat kalian. Mungkin bahkan dari Indonesia, kalian udah simpan uang atau nabung sebanyak mungkin. Lebih banyak, lebih baik. Karena aku kemarin bener-bener mepet banget setelah aku lulus au pair. Aku juga cuma ngelakuin 9 bulan au pair. So selama 9 bulan itu aku benar-benar berusaha yang terbaik buat nggak terlalu spend banyak. Aku limit 50 euro per bulan, but still banyak hal juga yang di luar ekspektasi. Kayak ketika aku perlu mengatasi masalah pisahku, aku bayar kayak 100 euro atau 113 euro gitu buat bisa dapetin open hospital dan lain sebagainya. Benar-benar banyak hal yang mungkin bakal out of your expectation, like benar-benar di luar ekspektasi bakal datang, dan ya, you need money for that mostly. Dan aku benar-benar kayak no way, aku nggak boleh minta uang sama keluarga, aku nggak boleh ngerepotin keluarga orang tua aku, no way, just leave it up. And yeah, I'm leaving right now. Beruntungnya aku sekarang tinggal di Azubi Bond Shop dan lain sebagainya, dan mereka selalu ada kayak angkebot buat makan, dan semuanya ingredients dari mereka great change for me, or great opportunity for me to save money that time. And ya, sekarang aku tetap makan dan minum, it's okay. Yang keenam itu jangan buang waktu buat drama. Banyak banget drama di pastinya, entah itu di kehidupan au pair kalian atau bahkan kehidupan normal kalian dengan keluarga kalian di Indonesia dan lain sebagainya. Jangan buang waktu kalian dan energi kalian buat drama tersebut. Kamu bakal dapat banyak kritik, kamu mungkin bakal dapat amarah dan lain sebagainya dari host family, atau mereka kecewa dengan kinerja kamu, atau ya hal di luar ekspektasi terjadi. Misalkan ada perspetung itu kayak ubannya telat, busnya telat, jadi kalian telat jemput anak dan lain sebagainya, kalian lupa kunci dan lain sebagainya. Banyak banget hal yang bakal terjadi, hal buruk. Jangan luangin waktu kalian buat merintih atau bener-bener kayak menyiksa diri kalian karena sesuatu yang gak sesuai dengan ekspektasi kalian. It's hard, I know. Kalian bisa ya nangis berapa kali, but jangan bikin diri kalian bener-bener down atau desperate karena itu. Hidup kalian masih bisa lanjut. Kalian perlu berpikir hidup kalian ke depannya. Take apapun kritik yang kalian dapat, tapi jangan pernah stress atau overthink about it. Dan kalau misalkan keluarga kalian juga dari Indonesia, I don't know, maybe some kind of problem that you can get, or kind of pressure that you can get also from someone in Indonesia and everything, don't stress about it. Kalau kalian berubah dan kalian dapetin kritik about it, don't stress about it. Just focus on your life right now and plan ahead. Okay? Karena waktu 1 tahun itu cepat banget. Selama au pair juga masa berat kalian juga dengan uang yang seadanya, dan ya tekanan dengan lingkungan baru dan orang baru, dan dengan anak-anak itu benar-benar stressing. Udah. Oke. Yang mau gue bilang, yang nentuin masa depan lo bukan keberuntungan, tapi keputusan kecil yang lo ambil tiap hari. Selama au pair kalian tetap belajar, selama au pair kalian cari stella, kalian look up, search, and find any info that you could get from internet. Just clarify, maybe kamu bicara dengan orang yang asal yang juga bekerja di bidang tersebut, sehingga kamu bisa tahu hal-hal yang related to bidang tersebut dan lain sebagainya. Au pair itu bukan akhir cerita, itu trailer kehidupan kalian. Dan film utamanya adalah siapa lo 5 tahun dari sekarang. Lo mau jadi apa? Orang yang pernah cuma ke Jerman, orang yang cuma pernah ke Jerman, atau orang yang bangun hidup di Jerman. Dan pilihan selalu ada, tapi plan gak pernah datang sendiri. Itu butuh waktu, tenaga, dan emosi. So never give up in any situation, guys. Still showing up, no matter when, but still showing up. Okay, maybe that's all from me. I don't think there's something else that I can say about this. Dan kalau kalian punya pertanyaan, go ahead to my Instagram or
just in the commenter and everything. Dan aku juga mau banget bikin mungkin kayak Q&A. Kalian mungkin kalau misalkan aku lihat di Instagram aku udah banyak orang yang butuh informasi kayak gini. Kebanyakan sih di TikTok, tapi aku kurang aktif di TikTok. Aku bisa bikin kayak Q&A gitu dan aku bisa bikin video soal itu. Aku sebenarnya excited buat itu, kayak keren aja gitu. Oke. Kalau kalian lagi au pair sekarang atau rencana mau au pair, kalian bisa komen di komentar apa yang bakal kalian lakuin setelah au pair. Karena mimpi tanpa plan bakal cuma jadi konten galau. Dan kita nggak ke Jerman buat galau, kita kesini buat naik level. Semangat! Semangat! See you here!